Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan ini kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanil kiram, pada kesempatan ini kami mengajak, marilah kita senantiasa bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengingat sebuah doa yang senantiasa kita lantunkan seusai sholat fardu yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, yang artinya, ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa kami bisa berzikir, bersyukur, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Di akhir doa ini ada kata-kata wa husni ibadatika, bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Maka kita berusaha untuk menuju ke arah ke sana. Muhammadiyah menugaskan majelis tarjih untuk mengurusi dalam hal ini. Jadi kalau di sana ada kajian-kajian yang bersifat motivasi, tapi majelis tarjih punya tugas yang lain, yaitu dalam rangka al-islah, untuk membenarkan dan untuk mengadakan perbaikan agar ibadah kita menuju kepada doa tadi wa husni ibadatika. Perlu kami terangkan, majelis tarjih itu tugasnya apa? Begini, salah satu di antara manhaj yang diikuti oleh majelis tarjih itu ialah majelis tarjih dan Muhammadiyah pada umumnya tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab. Tetapi pendapat-pendapat dari para mazhab memungkinkan untuk menjadi acuan, menjadi bahan pertimbangan selama hal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan pedoman yang lain yang dipandang kuat. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata tarjih artinya itu yang benar. Dan belum tentu itu yang paling kuat, belum tentu. Karena selama hadis itu benar, maka itu dipakai dalam majelis tarjih. Saya berikan salah satu contohnya. Di Muhammadiyah, sholat tarawih, teman-teman kita ada yang melaksanakan dengan sistem 2 rakaat salam, ada yang 4 rakaat salam, di mana kedua-duanya itu diakui oleh majelis tarjih dan itu punya pedoman yang kuat. Hadis yang terkenal dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanyakan baiknya dan jangan kamu tanyakan panjangnya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, juga jangan kamu tanyakan baiknya, jangan kamu tanyakan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 3 rakaat. Dalam hal ini banyak difahami komposisi sholat tarawih itu 4-4-3. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa yang disebutkan di dalam HPT justru pertama kali yang disebut itu yang 2 rakaat. Hadisnya juga sama dari Aisyah radhiyallahu anha, didukung oleh hadis-hadis yang lain, yaitu di mana Aisyah mengatakan Nabi pernah sholat bersama dengan jamaah di mana beliau sholat 2 rakaat dilaksanakan setelah sholat isya yang biasa disebut dengan al-atamah. Al-atamah itu adalah sholat isya yang agak diakhirkan waktunya sebelum tidur. Beliau sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan 2 rakaat lagi, berarti 2 rakaat kali 5. Yang ada 10 rakaat dan witir 1 rakaat. Maka dalam hal ini dipahami bahwa Rasulullah tidak selamanya 4 rakaat, ada kalanya 2 rakaat. Bahkan ketika ditanya bagaimanakah caranya sholat malam itu, beliau hanya menjawab masna. Sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Maka kalau dipandang mana yang lebih afdol, kedua-duanya rojih. Yang aneh kedua-duanya benar, punya landasan. Hanya kemudian kadang-kadang mana yang lebih rojih, mana yang lebih kuat, mana yang lebih utama. Banyak yang menggunakan 4-4, tapi juga banyak juga teman-teman kita yang menggunakan 2 rakaat. Pertimbangannya begini, kalau menggunakan 2 rakaat berarti lebih lama waktunya. Karena tentunya berbeda dengan kalau 4 rakaat itu tahiyat 1 kali, tapi kalau 2 rakaat itu berarti kan tahiyatnya itu bisa berulang kali. Jadi dipersilahkan warga Muhammadiyah mau menggunakan 4 rakaat atau 2 rakaat, tapi yang jelas antara satu yang dengan yang lain jangan saling menyalahkan dan jangan mengatakan aku yang lebih benar, aku yang lebih unggul. Ini semuanya dibenarkan oleh tarjih. Silahkan untuk dapat dikaji di dalam HPT-nya. Memang di sana ada dalil yang menggunakan 4 rakaat dan ada yang menggunakan 4 rakaat. Selanjutnya, di masa pandemi ini, ya, kita dianjurkan sholat di rumah, sholat tarawih di rumah. Bahkan kalau kita mau mengakui bahwa secara tarjih yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru sholat sunnah itu yang baik dilakukan di rumah. Dalam hadis dikatakan yaitu bahwa sebaik-baiknya sholat seseorang itu adalah fi baitihi illal maktubah, kecuali sholat wajib. Jadi sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah, sedangkan sholat wajib lebih utama di masjid. Maka tidak ada salahnya ketika kita melaksanakan sholat tarawih itu di rumah masing-masing. Hanya di pihak lain ada yang mementingkan syiarnya yang kurang. Jadi antara satu pendapat dengan pendapat lain biasanya terkait dengan kepentingannya untuk apa. Selanjutnya ada hikmah
ketika kita diperintahkan untuk sholat di rumah masing-masing, nanti akan memicu kepada para suami yang mereka harus menjadi imam di rumahnya masing-masing, maka harus siap untuk jadi imam yang baik. Imam yang baik itu tentunya yang dibaca bervariasi, tidak selamanya hanya mengandalkan surat itu saja, maka ini bisa memicu untuk menambah koleksi hafalan-hafalan Al-Qur'an. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa bicara panjang lebar dalam urusan tarjih, hanya sekedar mengenalkan. Tarjih itu memilih yang benar. Walaupun kadang-kadang benar itu dianggap oleh orang lain itu kurang kuat, tapi tarjih itu melayani, dan selama hadis itu sahih, selama ada pedoman yang jelas, maka itu dibenarkan dalam majelis tarjih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.